tasdid, Tasdid. ya kan? Ya, Nah, tasdid. tasdid itu kita ibaratkan seperti seseorang memohon doa, ya kan? Melakukan permohonan. Iya kan? Ini kan? Iya. Tasdid kan? Iya kan? Tasdid. Nah, di atas tasdid itulah bersemayam adi rasa. Tasdid di atasnya ada apa kan? Ada satu alif, Ada alif. alif tunggal. Yang berdiri gitu ya. Yang lah itulah puncak dari adi rasa. Dalam kaidah ilmu tasawuf atau sufi, itulah yang disebut dengan alif putih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Kali ini saya berada di Desa Penaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kita akan hari ini adalah tanggal 19 Mei 2023. Kebetulan saya sebagai pemilik channel Apoy Madura berjumpa dengan salah seorang budayawan muda berasal dari Pasongsongan, Sumeneb, Madura. Kita akan kali ini akan membahas tentang sejarah Joko Tole, ya, kisah Joko Tole dengan kaitannya bagi kebudayaan di Madura. Bagaimana sepengetahuan Bapak Agus Sugianto? Beliau adalah sejarah muda, Bapak Agus Sugianto, tentang sejarah Joko Tole. Silakan Pak Agus. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada channel Apoy Madura yang begitu getol dan peduli akan keberadaan Madura, khususnya Sumeneb. Jadi sebenarnya banyak legenda-legenda, cerita legenda, baik itu hikayat, cerita rakyat maupun babat maupun lagu-lagu Madura berbahasa Madura yang sangat kaya akan filosofi, bukan masalah unsur kebudayaannya tapi unsur sufinya, tasawufnya sangat kental sekali. Religius. Jadi pengaruh-pengaruh tasawuf, tapi sengaja oleh beliau-beliau yang meramu, menggubah, membuat itu sengaja tidak dinampakkan keluar. Hanya istilahnya parsemon, parsemon dalam bahasa Maduranya, sehingga butuh waktu, jeda, fokus, merenung, tafakur, baru kita menemukan filosofi dan mutiara dalam lagu tersebut yang gitu, terkandung dalam baik cerita rakyat ataupun lagu-lagu dalam bahasa Madura. Jadi pada kali ini saya akan menceritakan, jadi telah akrab mungkin dalam di telinga kita, ya, di telinga kita pada waktu kita kecil, yaitu Pangeran Secodiningrat atau yang lebih kita kenal dengan Pangeran Joko Tole yang memerintah di Sumeneb, Raja Sumeneb, di Kadipaten. Ya, masih karena Sumeneb masih di bawah kekuasaan Majapahit gitu, ya. Waktu itu. Jadi katakanlah raja atau Adipati Joko Tole ini memerintah di Sumeneb selama 45 tahun. 45 tahun. Jadi Luar biasa. Beliau menjadi Raja Sumeneb yang ke-13, memerintah dari tahun 1415 sampai 1460. Ya. Saya tidak akan bercerita tentang masalah pemerintahan beliau, tapi saya akan menceritakan sepenggal kisah. Mempersempit perbincangan kita gitu ya. Sepenggal kisah di mana riwayat petualang beliau. Dari cerita riwayat petualang tersebut kita bisa kaitkan dengan ilmu tasawuf. Jadi telah kita kenal dulu ya, Bang Yankai, bahwa Joko Tole diangkat anak asuh oleh Empu Keleng. Dia seorang empu. Empu Keleng ini kemudian
ambil, katakanlah ada perintah tugas dari Raja Majapahit waktu itu untuk membuat pintu gerbang. Karena Pukeleng ini adalah pandai besi, maka diutuslah Pukeleng ke Majapahit. Selang beberapa bulan sampai bertahun-tahun, ternyata pintu gerbang tidak selesai. Masih belum berdiri. Masih belum berdiri. Masih dikerjakan. Nah, karena tidak bisa timahnya, katanya tidak ada pandai besi yang bisa melekatkan besi gitu. Dengan besi. Nah, karena hal tersebut kemudian Joko Tole bertanya sama ibu asuhnya, ternyata bapaknya ada di kerajaan Majapahit waktu itu. Akhirnya singkat cerita, Joko Tole Muda waktu itu, jadi Joko Tole Muda berniat untuk menyusul bapaknya Pukeleng gitu. Berniat menyusul bapaknya Pukeleng, bapak asuhnya. Nah, sebelum Joko di tengah perjalanan Joko Tole ini bertemu dengan seorang pertapa. Iya, dalam perjalanan menuju Majapahit, Joko Tole ini bertemu dengan seorang pertapa. Nah, pertapa tersebut ternyata adalah paman dari Joko Tole sendiri. Iya. Joko Tole kan bapaknya Adipodai. Yang makamnya atau sanggerahannya Adipodai. Kemudian Adipodai itu sendiri punya adik namanya Adirasa. Gitu. Nah, sosok pertapa yang ditemui Joko Tole inilah yang bertapa di atas daun ilalang. Aneh gitu ya. Aneh kan? Aneh kan, kok ada pertapa di atas ilalang. Bertapa di atas ilalang. Tapi nggak jatuh-jatuh, malah duduk bersila di atas ilalang. Nah, nggak masuk akal. Setelah menemui sang pertapa, Adirasa, saya adalah paman kamu. Saya adalah Adirasa. Bapak kamu adalah kakak saya. Kemudian Joko Tole diberikan bunga melati agar sesampainya di Majapahit. Sebelum itu ditanyakan mungkin ya dengan Adirasa tujuannya keberangkatan Joko Tole ke Majapahit untuk menyusul bapak asuhnya dengan permasalahan tidak bisa mendirikan pintu gerbang. Nah, yang akan saya ceritakan, yang akan saya garis bawahi adalah satu, pertapa tersebut bernama Adirasa. Bertapa di atas ilalang. Jadi Adirasa katakanlah Adirasa bertapa di atas ilalang bahasa Maduranya adalah lalang. Jadi Adirasa bertapa di ujung daun ilalang. Di ujungnya lalang. Ya. Kita bedah sekarang. Adirasa, paman dari Joko Tole gitu ya. Rasa telah kita ketahui bahwa rasa tiap manusia itu sudah diberikan punya rasa. Ada rasa yang telah dititipkan Tuhan pada kita, beri manusia rasa. Nah, sekarang kita persempit lagi dengan Adi. Makna dari Adi ini ya? Adi itu maknanya lah sempurna, ya kan? Adi luhur, sungguh luhur, sangat sempurna. Jadi rasanya rasa, puncak dari rasa itu ada di Adirasa. Iya. Jadi sebenarnya Adirasa, rasa yang paling halus sekali. Puncak dari rasa itu sendiri itulah Adirasa. Nah, sekarang kita bedah kembali ilalang. Dalam bahasa Madura lalang. Nah, ternyata setelah saya telaah, makna dari lalang itu sebenarnya oleh pembuat empu yang menceritakan legenda Joko Tole itu sebenarnya setelah saya telah itu bukan lalang. Ada penemuan baru. Nah, itu bukan gitu. lalang. Ya. Itu adalah lam. Berarti lam yang itu ya. Iya, ada lam huruf lam. Iya. Seperti pancing gitu. Pancing itu kan ada lam,
kemudian ada lam lagi. Lam 2 ini di atasnya bertapalah adi rasa. Kita bedah kembali, kita telusuri kembali. Huruf lam-lam yang bergandengan itu ada di lafal apa? Ada di lafal Allah. Alif, lam, ha. Jadi nampak bahwa adi rasa bertapa di ujung dari 2 lam tersebut. Lam. Kita lihat di huruf lafal Allah. Gitu. Di atasnya lam yang 2 itu ada tanda apa? Ada tanda tasjid. Tasdid. Ya kan? Ya, Nah, tasdid. tasjid itu kita ibaratkan seperti seseorang memohon doa. Ya kan? Melakukan permohonan. Iya kan? Ini kan? Iya. Tasjid, ya kan? Tasdid. Nah, di atas tasjid itulah bersemayam adi rasa. Tasjid di atasnya ada apa kan? Ada satu alif, alif tunggal. Yang berdiri gitu ya. Yang lah itulah puncak dari adi rasa. Dalam kaidah ilmu tasawuf atau sufi, itulah yang disebut dengan alif putih. Dalam sebenarnya. Sangat dalam. Bahkan saya baru mendengar filosofi tentang bertapanya adi rasa semacam itu. Mungkin rekan-rekan pemirsa, terutama orang di luar Madura, orang Madura yang ada di luar, banyak yang tidak tahu ini Pak Gus. Iya. Itu Banyak hasil tafakur saya berpikir, masa masuk akal. Iya. Mungkin orang dulu memang ada yang bisa jadi. bertapa, punya ilmu meringankan tubuh. Tapi saya cari makna filosofisnya ini apa? Ternyata memang lalang itu diseliwerkan sehingga menjadi elam yang sungguh. Luar Saya biasa. kejar lam, ternyata di atasnya lam ada tasjid lambang orang yang sedang memohon doa tangan. Di atas tasjid Ada alif. putih. Alif. Disitulah cara kita bisa mencari adi rasa yang sebenarnya. Makanya ini ada juga capocapun rengkong Iya. bahwa ada ketika Perkataan orang-orang zaman dulu iya, gitu dan ketika berdoa misalnya ada yang bilang gini, lam kabuleh alif guste, Lam kabuleh alif guste. Jadi Iya. lam kabula, alifnya gusti. Setelah itu pindahnya apa? Jasad kabula, roh guste. Jadi ketika kita katakanlah kita menyembah dan sebagainya, itu jasad itu adalah kabula, rohnya Gusti yang kita sembah. Kemudian ditarik lagi. Ketika roh kabula, betul alos Gusti. Iya. Dasar sekali. Ditarik lagi, betul alos kabula, alif pote. Filosofi yang begitu luar biasa, saya katakan luar biasa karena selama ini jarang sekali orang-orang kita, khususnya warga Sumeneb, ya mungkin ada sebagian dari semacam ahli sejarah seperti Pak Agus ini, tapi kaitannya sejarah ini berkaitan dengan religius ya, religiositas gitu ya. Sebenarnya sangat luar biasa. Terus apa yang diibaratkan seperti yang tadi, menyembahnya kabula kepada Gusti. Dalam Islam sebenarnya bagaimana kaitannya dalam Islam Pak Sugianto? Ya, saya lanjutkan terlebih dahulu. Setelah ternyata setelah Joko Tole menemukan adi rasa yang ada dalam dirinya. Oh iya. Adi rasa yang ada dalam dirinya dikasih bunga melati. Bunga melati warnanya Putih. Itu melambangkan Kesucian. suci. Nafsu yang putih adalah nafsu mutmainnah. Iya. Itu kan? Iya. Nafsu mutmainnah. Setelah Joko Tole makan sampai ke Majapahit, ternyata keluar timah, dibakar Joko Tole kan? Iya. Suruh bakar, makan
melati putih, nafsu mutmainnahnya disuruh bakar. Intinya itu kan membakar diri, melepaskan semua hawa nafsu yang ada di dalam diri. Dibakar semua sama Jokodoli. Kemudian dari pusarnya gitu ya, dari ucil gitu ya, pusar Jokodoli ini keluar timah. Nah, timah inilah yang bisa merekatkan gitu kedua besi pintu gerbang yang ada di Majapahit. Filosofinya sangat dalam sekali. Jadi manusia ketika sudah menemukan adi rasanya dengan cara apa? Dengan cara memakai nafsu mutmainnahnya yang berwarna putih, melepaskan, membakar hawa nafsunya, maka dia menemukan pijar. Luar biasa. Nah, tentunya untuk adi rasa itu, untuk sampai ke sana ada bermacam tangga lah. Iya, tahapan-tahapan, butuh proses gitu Pak Gus ya. Yang Al-Ghazali ada tahalli, tajalli, ya. Ada yang pakai latifatul 7, yang toriko itu iya. ada. Jadi, ada juga seperti yang zikir nafas, tanafas. Iya. Banyak metode gitu sehingga untuk pendekatan kita kepada yang maha kuasa, sehingga gitu, kita bisa menemukan adi rasa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Memang proses itu harus dinikmati, harus dijalankan untuk mencapai ke sana tujuan kita gitu ya. Iya, seharusnya begitu seharusnya ya. seperti itu. Biar kita menjadi manusia yang berguna gitu ya. Jadi nampak di sini bahwa sebenarnya para filsuf kita sebenarnya sudah memberikan ilmu, tapi ilmu tersebut dikiaskan dalam bentuk cerita. Dalam bentuk kisah. Nah, tergantung kepada diri kita untuk menelaah dengan alam pikiran kita. Mana-mana filosofi yang dikandung dalam babat cerita tersebut. Jadi sangat luar biasa. Keberhasilan Jokodoli setelah melewati proses pembakaran itu, akhirnya pintu gerbang di Majapahit bisa berdiri. Jadi ketika manusia sudah bisa menemukan rasa yang benar-benar ada dalam dirinya, dengan cara menggunakan nafsu mutmainnahnya membakar, pasti dia akan bisa mendirikan pintu gerbang. Luar biasa. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan sejarah muda Bapak Agus Sugianto. Beliau adalah salah satu kepala sekolah di SDN di Pasongsongan gitu ya. Beliau memang getol menelaah tentang sejarah-sejarah yang ada di Madura, khususnya di Sumeneb. Terima kasih atas perhatian pemirsa channel Lapoy Madura. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.